Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview desain bangunan yang pernah saya kerjakan. Saya desain dan saya kerjakan, maksudnya saya supervisi. Yang ngerjakan kebetulan PT Wika Uptime. Ini kalau nggak salah benderanya Wika. Nah, kelihatan. Bangunan sudah jadi dan terletak di Trenggalek, di Bendungan Tugu ya. Kalau bisa kita lihat ini dari depan, pada awal prosesnya, pada awal desain itu saya mendesain seperti ini teman-teman. Ini saya gambar pakai SketchUp ya. Nah, bentuk segi 6 dengan tiap atapnya juga segi 6, terus model atapnya seperti model jendelanya seperti ini. Jadi ada tiang di tengah ini. Nah, pada prosesnya perjalanan desain itu direksi tidak mau ada tiang ini terus ini maunya lebar full. Nah, desain awalnya kelihatan di sini teman-teman ya. Saya hanya memasang pagar aja nih teman-teman di sini. Tapi pada prosesnya juga direksi minta supaya ditutup dengan kaca full karena mau dipasang AC. Karena kebetulan peresmian bangunan ini oleh presiden ya. Jadi direksi minta ini supaya nyaman digunakan oleh presiden dan yang lain-lain pada saat peresmian. Alhasil jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini full kaca temper, terus bukaannya juga full, tidak dibatasi oleh jendela. Untuk desain AutoCAD-nya ini teman-teman. Jadi ini tampak depan, tampak belakang, tampak kiri. Dari mulai denah aja kita bicara ya. Denahnya seperti ini, bentuknya segi 6 teman-teman. Jadi ini denah di elevasi 0,00. Kemudian ini denah di elevasi 2,52, mezanin ya, sering kita sebut mezanin atau balkon ya, balkon tengah. Kemudian ini di elevasi 5,58, 5,6. Nah, ini lantai utama, ruang utama. Dan ini di elevasi 9,58. Berarti udah di atas ini sebagai talang juga teman-teman. Bentuknya tampaknya seperti ini teman-teman jadinya. Jadi yang 5,58 tadi di sini, 5,6 elevasinya. Elevasi 9,58 ini, terus elevasi 5,6 itu ini, poin 2,5 itu di sini. Nah, di bagian lantai bawahnya itu dipakai untuk ruang baca ya teman-teman. Yang di sini bawah mezanin ini. Ini potongannya teman-teman. Jadi potongannya di sini, struktur ini campuran teman-teman. Jadi karena bentangnya di sini agak lebar sekali, dari sini ke sini sekitar hampir 10 meter kalau nggak salah. Jadi ini ke sini itu 9 meter. Itu tanpa tiang teman-teman. Jadi kalau kita lihat di denah sini ya, bentang antara ini sama ini sampai sini itu sekitar 9 meter ya. Nah, ini sehingga untuk beton, kalau kita pakai beton, kita paksa beton itu akan tebal sekali. Sedangkan di sini ada tempat orang supaya bisa naik ke sini dengan aman, tidak sampai terbentuk sini, terutama yang di bagian ini teman-teman. Jadi orang kan jalan ke sini
Jadi supaya orang bisa naik sini dengan aman, ini harus agak kecil dimensinya, sehingga terpaksa saya pakai beton yang baja yang saya bungkus sama beton. Istilahnya baja ya, beton komposit ya. Itu saya pakai ukuran 300 150 6,5/9 ini HWF. Terus kamar mandinya, kamar mandinya ini pintunya di samping semua teman-teman ya, kalau dilihat dari Dela. Tapi pada prakteknya itu PU minta pintunya di sini, di depan sini. Jadi tidak mau ada kelihatan pintu di waktu orang naik dari tangga sini. Karena tamu pemerintah pemeriksa pasti naik lewat sini teman-teman ya, lewat tangga ini tuh, naik lihat di mezan ini baru naik ke atas ini. Jadi viewportnya, pandangannya betul-betul dijaga sama direksi supaya ini kelihatan lebih cantik, lebih sopan. Terus sistem pondasinya pakai pondasi rough foundation, di mana pondasi ini memakai massa tanah atau berat tanah di sini sebagai penyeimbang struktur ini. Kenapa saya pakai sistem ini? Karena tanahnya di sini ini tanah lembek teman-teman, tanah yang jelek. Jadi ini bekas tanah buangan galian. Jadi kedalaman dari timbunan aja itu sekitar, waktu disondir itu sekitar 9 meter sampai ketemu tanah asli. 8 meter. Makanya di sini tebal kedalamannya itu 5,9 galian sampai kedalaman 5,9, terus masih ditambah stress pile-nya. Paku-paku ini diameter 30, sepanjang 2 meter untuk nyengkram ke batunya. Tetapi kalau pondasinya menerus teman-teman ya. Pondasi yang 6 titik ini menerus sampai bawah. Nah, di sini diisi lagi sama tanah. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Jadi pondasi ini menerus sampai bawah, dikunci sama beton di sini, ada slope baru di sini, ada slope-nya di sini. Dan ini juga beton lagi teman-teman. Karena saya takut ini ada penurunan, sehingga kalau misalkan kita pakai di sini, kita pakai lantai, akan ada pecah atau retak. Sehingga ini saya beton. Kalau gawangan pintu masuk ini saya pakai dari besi hulu. Besi hulu karena besar sekali, akhirnya ini dibikin sendiri teman-teman, bukan dari pipa ya. Jadi mereka bikin sendiri. Nah, yang spesial lagi di sini adalah pola kita masang pondasi pada dudukan. Nah, ini pola memasang pondasi di sini. Di mana kelihatannya? Baru kelihatan. Nah, teman-teman tak jadikan. Pemasangannya itu pemasangan pondasi. Nah, ini membentuk letter U teman-teman. Jadi dari kolom ini, kolom 40 betonnya 40 ini, supaya meredam puntiran. Kalau misalkan saya pasang di sini, nempel di sini ya, jadi kita baut di pinggir sini, maka puntirannya akan melemahkan beton yang di sini, efek momennya. Sedangkan kalau saya pakai sistem di sini, saya pakai sistem begini, otomatis yang ada hanya
R aja ya, gaya tekan aja. Memang ada, tapi di ini karena ini baut, tidak artinya tidak mati. Saya anggap ini sendi, sehingga momennya bisa kita nolkan di sini, kita anggap nol. Jadi beton ini bisa aman. Momen sepenuhnya ditahan oleh baja keseluruhan. Jadi letter U ini di sudut ini momennya ditahan di sini semua. Kalau kita bicara tentang teknik sipil ya, sehingga penempatan baja ini bisa kita anggap aman. Plat support kita siapkan ini aja, plat supportnya ber 1 cm, terus digandeng sama anker dengan diameter M16, panjangnya 15 cm yang masang ke sini. Tapi ini hanya harapan kita ini hanya bisa menahan gaya tekan R saja, gaya lawak. Tidak ada momen di sini. Saya mengenalkan momen supaya beton ini tidak aman, tidak sampai retak pecah akibat lendutan sepanjang 9 meter di sini. Ini 9 meter baja ini batunya. Jadi kemudian itu keterangan kita untuk pemakaian baja di sini teman-teman. Kalau pondasinya seperti ini teman-teman, ada pondasi di sini, ada setros, kemudian ini untuk pondasi, terus rencana slope-nya saya gandeng semua teman-teman, supaya ini rigid jadi satu. Jadi ngunci atas dikunci oleh plat rough pile, rough foundation dikunci oleh ini, yang tengah dikunci oleh ini. Jadi dia bisa rigid, kaku. Nah, jadi intinya seperti itu aja untuk strukturnya teman-teman. Kemudian yang spesial lagi di penempatan, untuk penempatan ini teman-teman. Nah, nempel ini kita pakai GRC teman-teman ya. Jadi dinding ini kita pakai GRC dengan tebal 5 cm. Untuk nempelkan GRC ini supaya nempel di sini, itu kita pakai siku 50-55 mm. Tetapi untuk pengakunya kita pakai model seperti ini. Nah, pengaku yang paling riskan itu ada di sini, sehingga di sini kita minta dari plat, karena ini berdiri sendiri teman-teman ya, berdiri sendiri, hanya dipakai dinabol, ditancapkan di beton sini. Nah, saya bilang di sini agak riskan sekali. Kenapa saya pakai sistem ini? Karena rangka untuk nempelkan dipabrikasi di luar, tidak sama dengan pada saat kita membuat plat, membuat beton ini. Jadi lain teman-teman. Makanya di sini kemudian memakai sistem dinabol. Dinabolnya itu pakai M14 kalau nggak salah kemarin tuh. Nah, jadi teman-teman, M14 ya, 7 cm. Ini ada kelihatan. Gambar ini sebetulnya kalau secara untuk sertifikasi ini masih banyak teman-teman ya. Kemarin diperbanyak sama kontraktor mungkin ya, untuk sertifikasi gambar ini. Karena ini gambar ini kenapa saya bikin hanya seperti ini aja, karena bangunan ini saya awasi, saya desain sendiri, saya rancang sendiri, saya awasi sendiri sampai selesai. Tidak cuma ini sih, ada beberapa, ada landscape, ada jalan rigid, ada musok, banyak teman-teman. Di area tersebut banyak sekali gedung-gedung yang kita awasi, kita rancang sendiri dan kita awasi sendiri. Sehingga saya gambar untuk awal, untuk mempersingkat waktu aja,
karena ini desainnya ada di tengah-tengah kemarin, saya gambar hanya seperti ini yang saya anggap perlu untuk pegangan di lapangan. Beberapa anak buah, beberapa inspektor kita kasih pegangan, kemudian saya juga ngatur secara langsung. Jadi untuk proses pengerjaannya mungkin bisa dilihat di foto-foto pengerjaan berikut. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di komen. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.